Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anugrahilahi dengan nomor BP 24101152610184. Pada hari ini saya akan mempresentasikan analisis insiden keamanan data rekam medis elektronik RMI, studi kasus serangan phishing di Rumah Sakit Medika. Latar belakang kasus. Pemicu awal, staf administrasi Rumah Sakit Medika secara tidak sengaja mengklik lampiran email phishing yang menyebabkan masuknya malware ke jaringan. Dampak kritisnya yaitu malware berhasil mencuri data pribadi pasien yang sangat sensitif, yaitu diagnosa, nomor induk keluarga, dan menginfeksi seluruh data RMI dan melumpuhkan layanan rumah sakit. Akar masalahnya yaitu insiden ini diperparah oleh 3 kegagalan kontrol keamanan mendasar yang sudah ada. A. Kurangnya kesadaran staf atau pelatihan. B. Firewall tidak konfigurasi untuk memblokir malware berbasis email. C. Backup data yang tidak terisolasi sehingga ikut transkripsi atau terinfeksi. Analisis keamanan informasi atau CAA Triad. Insiden dan pelanggaran pilar utama keamanan informasi. Insiden ini melanggar ketiga pilar utama, yaitu confidentiality, integrity, availability secara simultan. Pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Pelanggaran data sensitif pasien, diagnosa nik dicuri dan dikirim ke pihak luar. Implikasi yaitu kebocoran informasi pribadi, risiko penyalahgunaan identitas, dan kerugian reputasi bagi rumah sakit. Kedua yaitu integritas. Pelanggaran database RMI terinfeksi malware yang menyebabkan modifikasi atau enskripsi data sehingga dokter dan perawat tidak dapat mengakses data pasien. Implikasi potensi kesalahan diagnosis dan pengobatan karena data yang tidak akurat atau tidak dapat diakses dan membahayakan keselamatan pasien. Ketiga yaitu availability, yaitu pelanggaran keseluruhan database RMI di server terinfeksi membuat sistem tidak dapat berfungsi atau data tidak tersedia. Data backup juga ikut terinfeksi. Implikasi operasional rumah sakit terhenti dan mengganggu layanan krusial. Selanjutnya yaitu identifikasi ancaman dan aktor insiden. A. Identifikasi ancaman eksternal. Ancaman eksternal pertama yaitu phishing. Jenis serangannya yaitu social engineering. Deskripsinya yaitu email palsu yang menipu staf administrasi untuk mengeksekusi malware. Ini adalah faktor serangan awal, intinial factor. Kedua yaitu malware atau ransomware. Jenis serangannya yaitu advanced persistent threats atau APT. Perangkat lunak jahat yang berfungsi mencuri data sensitif dan mengunci atau merusak seluruh database RMI. Ketiga yaitu pihak luar. Jenis serangannya yaitu aktor kejahatan cyber. Deskripsinya yaitu pihak yang menerima data curian dan mengendalikan serangan phishing atau malware. B. Identifikasi jenis ancaman internal atau penyebab atau akselerator. Yang pertama yaitu human error. Kategori risikonya yaitu staf administrasi. Deskripsinya yaitu kecerobohan atau kurangnya kesadaran staf yang membuka lampiran phishing karena terburu-buru. Kedua, kurangnya pelatihan. Kategori risikonya yaitu kontrol administratif. Kurangnya pelatihan keamanan cyber yang memadai, penyebab staf gagal mengenali serangan yang jelas. Ketiga yaitu misconfigurations. Jenis risikonya yaitu kontrol teknis, konfigurasi firewall yang tidak tepat, dan backup yang terhubung ke jaringan utama. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi kontrol. Kontrol administratif memperkuat kebijakan dan budaya keamanan. Fokus untuk mengatasi human error dan risiko prosedural. Pertama yaitu pelatihan kesadaran keamanan wajib. Rutin mengadakan simulasi phishing dan pelatihan identifikasi ancaman. Kedua,
membangun budaya pelaporan insiden tanpa takut, no blame culture. Kedua, yaitu kebijakan akses dan pengelolaan data. Terapan kebijakan less privilege akses atau akses sepenuhnya pada RMI. Terus, terapkan clean desk policy di setiap area kerja. Ketiga, kesiapan tanggap darurat. Siapkan dan uji secara berkala rencana tahapan insiden RIP dan kontinualitas bisnis BCP dan pastikan komunikasi krisis ke pasien atau otoritas jelas. Terus, rekomendasi control teknis. Kontrol teknis memperkuat mekanisme teknologi fokus pada penutup celah kerentanan sistem. Pertama, pengamanan titik masuk atau entry point, konfigurasi ulang firewall dan DPI dan terapkan email gateway security, anti-spam, dan sandboxing. Kedua, pengamanan akses penggunaan, wajib multifactor authentical MFA untuk mengakses RMI dan server. 3. Isolasi jaringan. Terapkan network segmentation untuk memisahkan RMI dan jaringan staff dan membatasi penggarapan lateral malware. Keempat, strategi backup aman. 3, 2, 1. Pastikan minimal satu salinan backup berada di luar jaringan utama. Terus, uji integritas dan pemulihan data backup secara berkala. Selanjutnya yaitu rekomendasi kontrol fisik. Kontrol fisik mengembangkan lingkungan fisik dan akses. Fokus pada pengendalian akses dan akses kritis. 1. Kontrol akses ruang server. Batasi akses fisik hanya untuk personal yang berwenang. Terus, pengawasan CCTV 24/7 dan log akses terperinci. Amankan lokasi penyimpanan backup offline. Kedua, pengamanan perangkat kerja. Terapkan penguncian layanan otomatis setelah 5 menit. Kontrol ketat terhadap penggunaan penyimpanan eksternal UBC atau HDD. Ketiga, prosedur tamu dan vendor. Prosedur registrasi dan pendamping wajib bagi tamu yang memasuki area sensitif. Selanjutnya yaitu analisis etika dan tanggung jawab sosial. Etika, privasi pasien, dan kewajiban hukum. A. Isu serius mengenai hak dan kewajiban privasi. Hak pasien yaitu data rekam medis, diagnosa, nomor induk keluarga adalah informasi pribadi yang dilindungi. Kedua, kewajiban rumah sakit. Rumah sakit medika memiliki kewajiban etis dan hukum untuk melindungi data tersebut. Kegagalan ini merupakan pelanggaran kepercayaan yang dapat menyebabkan kerugian finansial, sosial, dan psikologis pada pasien. Ketiga, tanggung jawab sosial. Selain kepatuhan hukum, rumah sakit harus menunjukkan tanggung jawab dengan memberitahukan pasien yang terdampak secara transparan dan cepat. B. Menyediakan dukungan mitigasi, misalnya pemantauan kredit atau identitas. B. Yaitu kepatuhan hukum. Di Indonesia, pelanggaran ini melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur kewajiban pengendalian data untuk menjaga kerahasiaan data dan memberikan sanksi bagi kegagalan perlindungan data. Nah, analisis akuntabilitas dan kontrol. Pihak pertama yaitu staf administrasi bertanggung jawab secara operasional. Staf membuat kesalahan awal dengan mengklik email phishing. Ini adalah pelanggaran prosedur kerja yang harus dihindari. Kedua, pihak manajemen IT atau rumah sakit chief information bertanggung jawab secara tata kelola. Mereka bertanggung jawab memastikan sistem keamanan, firewall, dan prosedur backup sudah memadai dan dikonfigurasi dengan benar. Kegagalan kontrol teknis menunjukkan kegagalan pada level ini. Pihak ketiga yaitu pihak direksi atau top manajemen rumah sakit bertanggung jawab penuh
atas penyediaan data, pelatihan, dan sistem keamanan yang memadai. Kegagalan penyediaan pelatihan rutin yang cukup atau intervensi pada sistem keamanan yang state of the art adalah kegagalan kepemimpinan. Nah, kesimpulan dan langkah lanjutannya yaitu insiden Rumah Sakit Medika adalah contoh klasik di mana kegagalan kontrol administratif atau human error berkolaborasi dengan kegagalan kontrol teknis untuk menyebabkan bencana keamanan data yang total, pelanggaran CIA threat. Kedua, akuntabilitas utama terletak pada level manajemen yang gagal, memberikan sumber daya dan tata kelola keamanan yang efektif. Nah, rencana aksi jangka pendeknya yaitu pertama, isolasi server yang terinfeksi dan lakukan pemulihan backup yang bersih jika ada. Ketiga, segera implementasikan MVA dan lakukan pelatihan kesadaran dan keamanan wajib. Nah, rencana aksi panjangnya yaitu investasi berkelanjutan pada Endpoint Detection and Response EDR dan Security Information dan Event Management. Kedua, membangun budaya keamanan di mana keamanan adalah tanggung jawab setiap karyawan, bukan hanya tim IT. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan hari ini adalah keamanan informasi adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.